Oke, halo teman-teman. Welcome back to sharing session Kampus Expo Fornas Mala tahun 2022. Dan ternyata sekarang udah episode kelima nih teman-teman. Dan tetap bersama aku, Diana Valestari sebagai host kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian nih hari ini. Aku kedatangan narasumber kita yang udah keren banget. Ada Kak Arya. Halo Kak Arya. Halo Mbak Noval. Terima kasih ya udah diundang di Expo Kampus Fornas Mala ini. Wah, aku juga makasih banyak kakak udah mau nyempetin waktunya gitu hari ini. Gimana Kak Arya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Noval gimana? Alhamdulillah baik juga, sehat. Alhamdulillah. Oke, Kak, kan aku udah sedikit kepo-kepo nih tentang kakak sebelumnya. Nah ternyata aku tahu nih kalau kakak itu udah banyak berkecimpung dan udah banyak pengalaman kayak jadi ilustrator, terus desain grafis, juga konten kreator. Nah kalau jadi ada di bidang kayak gitu tuh butuh kreativitas nggak sih Kak? Kalau kreativitas sih mungkin 80% dibutuhkan. Terus 20%-nya mungkin ya tetap kita perlu belajar lah. Kreativitas kan bukan bakat kan, harus dilatih gitu. Jadi meskipun kita sudah dari awal memang berkecimpung di dunia desain atau di dunia kreatif, tapi tetap kreativitas itu harus ditambah terus, harus di upgrade terus lah kayak gitu. Oke, baru pertama kita udah dapat informasi yang penting teman-teman. Kalau misalnya kreativitas itu harus dilatih ya Kak. Ya. Bukan bakat dari lahir tapi emang harus banget dilatih. Kalau misalnya kita langsung ngomongin kreativitas kayaknya agak bingung nih Kak, mungkin teman-teman. Sebenarnya berpikir kreatif itu apa sih Kak? Waduh, ini filosofinya. Terserah Kakak nih. Kalau filosofinya menurut saya ya, berpikir kreatif itu mungkin berpikir yang beda, yang mungkin orang lain tidak terfikirkan. Kok bisa ya seperti itu, kok bisa ya orang bikin kayak gini. Nah, bisa juga berpikir kreatif itu berpikir yang menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya ada sebuah permasalahan, harus ada cara baru untuk bisa menjawab itu kayak gitu. Jadi berpikir kreatif itu nggak serta-merta hanya berhubungan dengan orang yang berkecimpung di dunia kesenian gitu, bisa juga di banyak hal kayak gitu. Iya Kak, terus nih Kak kalau boleh tahu kakak berkecimpung di dunia kreatif nih itu udah berapa lama nih Kak? Kalau berkecimpung sih sudah lama kan, sudah hobi juga. Saya hobi menggambar sejak kecil, terus saya di SMA juga pernah sempat jualan. Mbak Noval pernah tahu lukisan wajah gitu? Oh iya pernah. Saya dulu SMA jualan itu. Terus masuk kuliah juga saya milih yang jurusan desain, ya berhubungan lah dengan hobi saya kayak gitu. Oh berarti. Sudah berapa tahun ya? Ya lama lah pokoknya Pak. Oke, berarti linear ya Kak, dari kecil sampai gede emang Ya. udah terus ngelatih kreativitas. Betul. Nah selama itu kakak udah nemuin gak sih Kak kayak misalnya urgency, kenapa sih kita harus kreatif gitu? Kenapa kita harus bisa berpikir kreatif? Iya, saya menemukan, tapi berpikir kreatif itu memang diperlukan, tapi enggak setiap waktu. Ada tiap-tiap waktu yang kita memang harus berpikir kreatif, harus terpaksa berpikir kreatif. Contohnya misal ya, kita itu berprofesi sebagai direktur di sebuah perusahaan. Misal ada produk yang tidak laku gitu kan. Nah, kita sebagai direktur itu harus mempunyai pemikiran kreatif gimana cara produk ini supaya bisa laku. Nah, itu kan urgent kan, penting banget. Nah, di hal yang lain mungkin diperlukan, cuma nggak terlalu urgent kayak gitu loh. Oke, berarti kata lainnya kalau misalnya kreatif ini juga bisa digunain sebagai problem solving gitu ya Kak ya? Betul. Oke, tapi nih Kak, aku banyak denger nih, orang tuh nganggep kalau misalnya orang yang berpikir kreatif, orang yang terlalu kreatif itu kayak dianggap, wih nih anak banyak mau nih anak cerewet banget gitu. Nah menurut kakak gimana tuh? Ya nggak salah juga sih, memang benar orang yang berpikir kreatif itu orang yang biasanya cerewet. Dia itu nggak mau dengar kata orang kan, kolot lah istilahnya itu. Tapi ada juga orang yang berpikir kreatif, dia itu pendiam, introvert juga ada banyak. Ya intinya semua orang bisa berpikir kreatif lah. Berpikir kreatif itu bukan sebuah sifat ya, cuma berpikir kreatif itu sebuah kebiasaan yang terus dilatih.
kayak gitu. Oke. Misal nih Kak, kita udah berpikir kreatif ya, kita udah kreatif. Nah, tapi ada orang yang malu untuk merealisasikan apa yang ada di idenya. Nah, itu menurut Kakak gimana? Apakah emang dia harus belajar untuk berani atau ya udah seenggaknya kamu udah kreatif terus-menerus gitu? Tergantung konteksnya sih Mbak. Kalau misal berpikir kreatif itu nggak selalu harus diungkapkan. Kan tadi ada urgensi kan kita harus berpikir kreatif Iya, ya. bener-bener, Kak. Kalau berpikir kreatif untuk sehari-hari juga nggak masalah, nggak dipublikasikan. Buat untuk diri sendiri kan sudah bisa sih kayak gitu. Kalau mungkin diperlukan dalam hal kerjaan, diperlukan dalam hal kuliah atau sekolah, mungkin harus diungkapkan, harus di-share lah ke orang lain kayak gitu. Jadi nggak harus lah, kalau menurut saya gitu. Iya Kak. Terus nih, Kakak kan tadi kuliahnya di jurusan yang memerlukan kreativitas juga nih Kak ya. Betul. Nah, menurut Kakak sampai sekarang Kakak udah dapat nggak sih manfaat-manfaat dari berpikir kreatif itu sendiri? Sangat dapat Mbak, sering dimanfaatkan sih. Oh, sering dimanfaatkan, Iya. dimanfaatkan kayak gimana itu Misal Kak? nih pas kuliah kan ya, oh ini anak desain nih, bisa dong bikin poster gratis kayak Oh, itu sering banget dimanfaatkan. Terus juga mentang-mentang punya teman desain, butuh kebutuhan desain apa, misal surat undangan gitu, ya minta tolong saya gitu. Ya itu ya manfaat mungkin pahala gitu, punya banyak oke. pahala. Menurut Semoga, Kakak, amin. amin. Menurut Kakak itu jadi sebuah peluang nggak Kak? Ya peluang memang. Sekarang di semua industri menurut saya memerlukan itu, berpikir kreatif itu. Oke, terus nih Kak, selama Kakak berkecimpung di dunia kreatif, nah Kakak dapat ini nggak sih Kak? Pasti ada kayak hambatan atau tantangan gitu. Nah, dari Kakak sendiri pernah ngalamin nggak? Mungkin ada hambatan atau tantangan sehingga Kakak nggak bisa berpikir kreatif, atau mungkin ada orang lain yang menuntut Kakak jadi nggak bisa kreatif gitu? Ada sih, kalau dulu mungkin orang tua itu awalnya kurang setuju kalau saya berkecimpung di dunia seni kan. Mereka itu bilang seni itu ya wajar lah, dulu kan orang belum tahu kan kayak sekarang ada sosial media, ada NFT, bahkan sekarang kan seni bisa harganya mahal. Dulu orang tua nggak tahu gitu, jadi orang tua bahkan menyarankan saya untuk pindah haluan gitu loh. Saya malah disuruh jadi atlet atau gimana gitu dulu. Ya itu pertama hambatan saya. Orang tua yang menghambat saya untuk berproses berpikir kreatif. Terus waktu di dunia kuliah juga kayak gitu. Kan kadang kalau kita menjadi panitia kan ada tekanan kan dari Iya, dapat pressure gitu ya Kak, dari atasan. atasan gitu. Kerja malah makin besar lagi pressure-nya. Ya banyak sih kan, berpikir kreatif itu kan itu sih banyak hambatan kan kadang otak manusia itu mempunyai keterbatasan untuk berpikir. Rasa lelah juga bisa berpengaruh, juga rasa yang tadi tertekan gitu, sering banyak banget hambatan itu. Jadi ternyata banyak banget ya Kak hambatan, walaupun sekedar cuma ingin berpikir kreatif gitu. Kakak pernah nggak kayak dapat pengalaman dari teman-teman Kakak, misal jangan terlalu kreatif, lu jangan terlalu banyak inovasi, nanti halu dan lain-lain gitu, gimana Kak menurut Kakak? Oh itu belum pernah sih, malah disuruh kurang kreatif saya. Oh, justru Iya, kurang kreatif ya masih Kak? kreatif itu kan nggak ada batasnya sih. Kita bukan seperti lari yang ada garis finish. Berpikir kreatif itu nggak ada garis finishnya, ya terus berputar terus kayak gitu. Oke, kalau misal nih Kak, tadi udah bahas tentang hambatan ya, tantangan-tantangan. Nah, Kakak punya nggak kayak tips atau trik gitu, atau saran buat teman-teman yang mungkin pengen bisa berpikir kreatif tapi mereka bingung nih harus mulai dari mana gitu? Kalau saya sih ada tiga cara sih Oke, ada yang saya tiga lakukan cara. menurut saya. Iya, Kak. Yang pertama itu tetap bekali diri dengan pengetahuan, baca terus, masukkan informasi yang banyak yang tentunya positif kepada diri. Terus yang kedua itu riset. Percuma kan kita sudah memberi informasi yang banyak pada diri kita, tapi kita tidak menyaring hal itu. Kita harus tetap riset. Kan tergantung konteksnya tadi. Berpikir kreatif untuk apa gitu. Misal untuk kerja ya kita harus riset tentang hal tersebut. Terus yang ketiga itu istirahat. Kadang juga butuh istirahat. Otak kita nggak bisa disuruh terus kreatif, itu nggak bisa. Harus ada masanya untuk berhenti. Kayak handphone lah. Ada masa kita untuk Iya, charging gitu.
Oh, berarti setangkapku kita harus tahu dulu ya Kak, kayak tujuan kita mau berpikir kreatif nih apa Iya, gitu. kayak gitu. Mungkin nih Kak, di kreatif yang udah Kakak jalanin selama ini, Kakak ngerasa ini nggak, kayak ada nggak sih tempat-tempat lain selain ada di industri kreatif buat mengimplementasikan ide-ide kreatif Kakak? Ada banyak sih. Kreatif kan, Contohnya Kak. contohnya penulis. Penulis kan butuh ide kan, butuh kreatif. Itu memerlukan pemikiran yang kreatif. Terus pengusaha juga. Misal Mbak Noval ya, mau buka usaha tahu crispy gitu kan. Lah, bikin yang kreatif seperti apa? Mungkin tahunya dicampur apel atau gimana kan. Unik kan? Orang lain nggak kepikiran. Terus Mbak Noval bisa mengaplikasikan itu. Kayak gitu. Oke. Semuanya bisa. Terus dari manfaat-manfaat berpikir kreatif yang udah Kakak sebutin, aku pengen tahu nih Kak, sebenarnya ada nggak sih skill-skill lain yang bisa menunjang kita buat kita itu bisa berpikir kreatif gitu? Ada sih kayak tadi skill menulis, skill berbicara di depan umum, skill memasak juga bisa, semua skill ya. Kalau menurut saya itu memerlukan yang namanya berpikir kreatif. Kalau berpikir kreatif dipadukan dengan skill yang seseorang punya itu wah malah bagus sekali. Dia bisa mengembangkan apa yang menjadi passionnya, ya bisa sukses lah kalau menurut saya. Ya, kayak Kakak sekarang ya. Aduh, saya belum. Amin Kak. Amin nantinya. Amin. Oke, terus nih Kak, kan sekarang ini masih belum banyak orang yang sadar nih, belum banyak orang yang aware kalau misalnya emang mereka itu butuh untuk berpikir kreatif. Nah, bisa nggak sih Kak kalau misalnya kita nih ngajak orang lain buat berpikir kreatif, atau berpikir kreatif itu ya udah kesadaran orang masing-masing? Harusnya bisa sih kalau didorong oleh orang tertentu kan. Kan kadang kita juga memerlukan semangat dan dorongan gitu. Jadi kalau menurut saya bisa juga kita mengajak seseorang untuk berpikir kreatif. Cuma ya balik lagi ke orangnya kalau dia mau apa enggak gitu. Oke, berarti ingin kreatif atau enggak itu tergantung orangnya masing-masing ya Kak? Bisa juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih itu tergantung orang masing-masing, apa aja sih Kak yang menurut Kakak bisa buat apa ya? Bukan penunjang sih, tapi mendorong kita buat termotivasi untuk bisa berpikir kreatif gitu. Kalau saya sih karena terpaksa. Aduh. Kan saya kan gimana tuh, Kak? berkecimpung di dunia ini kan, desain dan ilustrasi. Kadang ada orang yang mau dibikinkan desain, ya saya kan terpaksa harus mikir kreatif kan, harus sesuai dengan apa yang dia mau kayak gitu. Terus ada juga orang yang memang dia pengen berpikir kreatif, mungkin dia merasa passionnya itu berpikir terus gitu. Ada yang kayak gitu sih. Oke, terus nih Kak, aku pernah dengar ada orang yang ngomong kalau misalnya kamu mau belajar kreatif, itu ada satu yang harus dipelajarin. Katanya itu amati, tiru, modifikasi. Oh, Kakak iya. pernah dengar itu nggak? ATM, Nah, itu skema ATM. Itu gimana nih Kak? Aku masih belum paham nih sama Itu biasanya yang digunakan oleh mahasiswa desain yang baru pertama kali terjun di dunia desain lah. Amati, tiru, modifikasi. Misal contoh disuruh bikin sebuah logo kan, dia meniru dulu, mengamati dulu logo apa yang sekiranya sesuai dengan misal logo perusahaan yang mau dia bikin. Terus dia tiru dulu, dia amati, dia tiru, baru dia modifikasi sedikit. Itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dibuat latihan. Cuma kalau dibuat komersil itu agak kurang lah. Kalau menurut saya jangan, soalnya kan meskipun secara hukum itu legal kan, kita memodifikasi sebuah logo atau sebuah desain tertentu, terus kita menjualnya itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan sebagai sesama desainer kan kita menghargai, sebagai sesama seniman juga kita harus menghargai seniman yang lain, kayak gitu. Oke, jadi amati, tiru, modifikasi itu lebih baik digunakan untuk belajar dan latihan. Oke Kak, Iya. terus nih, menurut Kakak gimana sama misal nih ada beberapa orang yang punya pandangan kayak berpikir kreatif tuh nggak terlalu penting kok, asal mungkin aku pinter atau public speakingku bagus, jadi kayak nggak perlu kita berpikir kreatif gitu. Menurut Kakak gimana? Perlu nggak perlu, semua orang pasti akan dihadapkan dengan suasana dia harus berpikir kreatif. Pasti itu, setiap perjalanan manusia itu memerlukan sebuah ide baru lah. Misal nih contoh, Mbak Noval bawa sepeda motor ya, terus banyak bocor kan. Gimana caranya Mbak Noval ini bisa
bisa naik motor lagi. Kan harus berpikir kan, misalnya harus didorong, misalnya harus kasih ditambal bannya kayak gitu. Ya setiap orang mungkin pernah berpikir kreatif, cuma mereka belum sadar. Oke, iya berarti emang lekat banget sama problem solving ya Kak. Oke. Mungkin aku nggak tahu nih ini bakal jadi pertanyaan terakhir atau bakalan melebar lagi, tapi aku pengen tahu nih Kak, sejauh ini menurut Kakak di mana aja sih kita bisa mengimplementasikan berpikir kreatif itu? Di dalam sekolah bisa, di dalam kuliah juga bisa, di dalam kerja juga bisa. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga bisa. Di mana aja sih kalau berpikir kreatif menurut saya, Mbak Noval? Oke. Terus kalau misalnya dari wadah Kak, wadah yang bisa mendorong kita buat mengembangkan berpikir kreatif, menurut Kakak mungkin selain dari dunia kampus, dunia perkuliahan, menurut Kakak bisa dari mana aja tuh? Yang paling bisa itu dari komunitas. Kan komunitas itu sebuah kumpulan orang yang mempunyai hobi yang sama, mempunyai keterampilan yang sama mungkin ya. Nah di situ paling bisa lah mendorong orang itu berpikir kreatif dari komunitas. Oke, dari komunitas ya Kak? Ya, saya juga dulu kan sering-sering ikut komunitas gitu. Jadi ya sangat banyak sih hal yang saya dapatkan, terutama dalam hal berpikir kreatif gitu. Waktu kuliah. Oke, jadi karena komunitas biasanya tuh punya hobi yang sama gitu ya Kak. Makanya kita orang-orang yang satu visi lah bisa dikatakan gitu. Oke, iya. Satu hati. Satu hati. Oke Kak, menurut Kakak, bukan menurut Kakak sih, sepandangan Kakak, apa sih alasan terbesar buat generasi muda nih teman-teman yang nonton buat mereka termotivasi berpikir kreatif? Alasan yang paling penting buat generasi muda biar mereka bisa berpikir kreatif? Generasi sekarang kan itu kan ya, semua informasi kan cepat untuk didapatkan kan. Nah, kalau kita tidak kreatif, kita bisa terjerumus. Kalau kita tidak kreatif, kita bisa tertinggal. Mau nggak mau kita harus dengan keadaannya sekarang, semua informasi gampang diakses, gampang didapatkan. Kita harus pintar-pintar untuk mengolah itu menjadi sebuah peluang, bukan sebuah ancaman. Gitu. Berarti di era disrupsi kayak gini, digitalisasi kayak gini, berpikir kreatif itu lebih dibutuhkan atau ya udah biasa-biasa aja kayak sebelum-sebelumnya gitu Kak? Mungkin lebih dibutuhkan sih. Mungkin lebih dibutuhkan, soalnya kan kita nggak bisa tahu kan ke depannya seperti apa kan. Kita mungkin sekarang merasa sudah sukses lah dengan apa yang kita lakukan sekarang, dengan kemampuan kita sekarang. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya kan. Kan dunia selalu berputar dan kreativitas itu nggak ada batasnya kan. Semua orang bisa. Iya benar. Yang tadi ATM, amati tiru modifikasi. Semua orang bisa meniru ide kita, mengamati ide kita dan bahkan menduplikasi ide kita. Oke, apalagi kita sebagai yang katanya agent of change ya Kak, kita agen perubahan. Ya, kita katanya, menentukan perubahan ini harus dengan cara-cara yang kreatif ya Kak, nggak cara-cara orang zaman dahulu gitu. Iya kan beda, nggak bisa diterapkan zaman sekarang gitu. Oke, makasih banyak ya Kak karena udah mau sharing sama kita. Mungkin sebelum kita mengakhiri sharing session kita kali ini, aku mau dong Kakak nyoba ngasih quotes gitu buat temen-temen yang nonton. Mungkin ada quotes yang ini udah berarti banget nih buat Kakak dari dulu sampai sekarang atau pesan dan kesan gitu Kak. Buat mungkin itu jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Iya, itu singkat, padat dan jelas dan singkat. Oke, itu selain quotes tapi itu tamparan sih Kak. Mungkin ya, di sini banyak banget nih penonton atau audiens yang sering banget nyerah atau ngeremehin diri mereka sendiri gitu. Sering banget merasa iri lah, kok aku nggak bisa kayak orang ini ya, nggak bisa kayak orang ini. Dia nggak pede sama dirinya. Nah itu saya dapat kata-kata itu mungkin dari seseorang juga sih. Jangan remehkan dirimu, kamu bisa lebih kuat dari siapapun. Oke, itu kalau misalnya bahasa sekarang tuh insecure ya Kak? Iya, betul, lebih ke insecure sama diri sendiri. Tapi mereka bukan menjadikan insecure itu sebagai pembangun diri mereka, tapi malah betul. Jadi kayak ngedown gitu. Oke Kak, makasih banyak karena udah sama-sama. Sharing. Maaf kalau saya
agak belepotan kalau Enggak Kak, justru aku yang minta maaf. Mungkin tadi aku ada banyak salah kata. manual nggak salah kok, nggak salah. Oke, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke guys, sekian dari kami. Aku Diana Valestari dan Kak Arya Erlangga. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam